Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel baru kita ya, Bib. Insya Allah. Ini disclaimer dulu buat teman-teman semua yang nonton bahwa kedepannya Insya Allah saya bersama Habib akan ngadain sebuah program di platform YouTube mungkin ya, Bib ya. YouTube. Kita ada ngobrol-ngobrol yang sampai saat ini mungkin belum ada namanya, Bib. Apa udah ada? Belum ada namanya. Belum. Nanti kita akan kasih nama lah. Ya, nanti akan kasih nama. Jadi mudah-mudahan tujuan dari program ini mudah-mudahan bisa menjaring teman-teman semua yang jauh ya, Bib ya. Atau juga yang belum bisa bertemu Habib secara langsung, kita akan menyediakan platformnya berupa podcast. Saya mungkin nantinya akan dikemas seiring berjalannya waktu. Akan mungkin nggak hanya Habib atau nggak hanya saya, tapi Insya Allah ini program baru kita masuk di program yayasan ya, Bib ya. Yayasan Zawiyah atau Rahman. Buat yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dulu, dan juga jangan lupa di like, di komen, serta masukan-masukannya. Ini selamat siang, Bib. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah gimana sehat. Kita sambil ngobrol Kang Agus gimana, sehat? Alhamdulillah, Bib, baru turun dari angkot langsung ke sini. Ya, alhamdulillah, Bib. Jadi momentumnya kita ini di akhir tahun betul. menuju tahun 2025, yang dimana akhir tahun ini banyak sekali banyak sekali yang belum kita capai mungkin, dan juga perlu dievaluasi mungkin ya. Banyak sekali evaluasi juga. Jadi biasanya kan kalau orang-orang pengennya lebih baik dari tahun sebelumnya. Betul. Mungkin Habib sendiri melihat tahun baru ini seperti apa, Bib? Jadi setiap pergantian tahun tentunya setiap orang itu pasti memiliki resolusi ya. Nah, setiap tahun pasti orang itu ketika di penghujung akhir tahun tuh, saya udah tercapai belum ya di 2024 ini apa yang saya cita-citakan dulu ya mungkin ya memang betul yang namanya pergantian tahun itu kan sebetulnya pada hakikatnya ibarat seperti orang yang ulang tahun, ya kan? Orang ulang tahun itu kan dia berkurang umurnya. Nah, makanya di tahun yang baru kita harus memiliki resolusi sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersabda, beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi, kata Nabi. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka ini termasuk orang yang beruntung. Berarti kita ngejarnya harus bisa lebih baiknya, ya. Harus bisa lebih baik. Karena kan biasanya anak muda justru baru juga mau pergantian tahun, malah ya pergaulan gitu ya. Betul. Itu harus bisa menghindari hal seperti itu gitu. Karena bagaimanapun kalau memang kita punya keinginan yang kuat, pasti Allah akan beri jalan sebetulnya. Makanya setiap kali kita mau bergerak atau ketika kita mau memulai sesuatu, kuatkan niat. Kuatkan niat supaya kita ini betul-betul ketika melenceng dari niat kita bisa langsung balik lagi gitu kan. Berarti harus punya niat dan punya niat, itikad yang kuat. Gimana nih caranya saya ini di tahun yang akan datang ini memiliki memiliki program atau tujuan hidup yang lebih baik lagi. Gitu seperti itu mungkin. Ya, ini juga sebenarnya sebelumnya saya bersama Habib Haidar ya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu gitu ya. Terus juga alhamdulillah di tahun ini juga kita udah bikin yayasannya, Bib ya. Yayasannya Zawiyah atau Rahman. Itu tadi kita tentang resolusi tahun baru. Sekarang saya mau nanya-nanya tentang program yayasan Zawiyah atau Rahman, mungkin yang bisa menjadi solusi buat teman-teman untuk lebih baik lagi di tahun baru ini.
Jadi programnya ada apa aja, terus kita menawarkan apa aja, yayasan itu bergerak di bidang apa aja. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang bertanya gitu. Ya. Jadi sebagaimana saya dulu memulai membuat sebuah yayasan ini, karena yang pertama memang supaya perkumpulan kami atau perkumpulan kita ini kuat, ada naungan hukum lah. Ya, berarti udah legal ya, Bibi? Ya, legal. Nah, terus berikutnya kami membuat yayasan itu kan karena memang kita bergerak di bidang agama. Ya kan? Mungkin nanti bisa di bidang sosial atau di bidang pendidikan mungkin. Mungkin nanti juga bisa collab sama komunitas dengan komunitas atau dengan yayasan atau dengan majelis atau perusahaan lainnya lah, atau instansi dan lain sebagainya. Itu sebelum lebih jauh, lokasinya di mana, Bib? Ini untuk lokasi sekretariat di perumahan Gria Prima Pesona atau Perum GPP di Kabupaten Majalengka. Oh ya, itu yang dekat-dekat silahkan main-main sekali-kali ke sekretariat Yayasan Jawa atau Rohman. Insya Allah buka tiap hari ya, Bib? Insya Allah buka tiap hari, betul. Tiap hari buka. Jadi lanjut, Bib, programnya tadi. Mengenai program, karena kita awalnya kan di bidang agama, maka ya untuk sementara ini programnya ya seperti ada kajian. Kan setiap malam Rabu, kemudian kajian khusus kita membaca kitab kuning sih. Itu yang malam Rabu umum? Ya, itu yang malam Rabu itu umum ya. Yang untuk khusus kitab kuning, baca, terjemah, kemudian dijelaskan itu setiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Oh, malam Sabtu. 3 malam. Buat teman-teman yang malam-malamnya sering merasa gak ada kegiatan daripada scroll HP, daripada scroll cuman sejam. Sejam doang. Sejam, tapi insya Allah itu buat bekal kita di akhirat juga. Jadi sekarang itu nggak ada alasan buat menuntut ilmu susah ya, Bibi. Betul. Karena kalau kita nggak bisa langsung, bisa lewat HP juga ya, maksudnya. Terus dan di sini juga itu udah gratis itu ya, Bibi. Gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun ya. Buat teman-teman ya seperti itu. Lanjut. Cara gabung ke yayasan gimana, Bib? Kalau maksudnya ingin kita nih, pengen membantu misalkan yayasan atau pengen apa, itu bisa nggak? Bisa ya, silakan. Atau kita pengen gabung seperti misalkan ingin berkontribusi lah di dalam yayasan tersebut, ya bisa tinggal datang ke sekretariat, bisa kita nanti membahas apa gitu kan, atau membicarakan masalah apa yang diinginkan gitu kan, tujuannya apa, mari kita bahas sama-sama seperti itu. Atau mungkin di perusahaan teman-teman pengen diadakan seminar, atau pengen diadakan ngaji atau di rumah atau di mana, atau mau ikut ngaji di yayasan kajian di sini di yayasan juga bisa. Seperti itu ya. Seperti itu tadi teman-teman pertanyaan saya ya, maksudnya sama Habib tentang yayasan dan juga tentang tahun baru. Ini kembali lagi ke tahun baru, Bib. Tahun baru itu kan identiknya dengan resolusi-resolusi yang baru ya, Bib. Ya, betul. Nah, apakah ada kiat-kiatnya, Bib, biar kita fokus pada tujuan atau pada cita-cita kita di tahun itu gitu. Selain tadi niat kan baru kita lompat dulu ke yayasan. Kita lanjut lagi setelahnya niat nih. Kan kadang hanya di malam tahun barunya saja kita resolusi udah tanggal 2 udah lupa lagi gitu. Itu gimana biar kita tetap konsisten sama? Jadi yang namanya tadi kan diawali dengan niat. Yang namanya niat itu kalau di dalam pandangan atau perspektif agama, niat itu bukan hanya sekedar keinginan. Makanya banyak orang-orang itu kan ketika dia, saya udah niat, tapi kok kenapa saya belum juga bisa konsisten gitu kan. Itu yang susah. Nah, jadi sebetulnya yang namanya niat itu kan makrunatan bil fi'li. Yang namanya niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Artinya ketika kita sudah niat,
punya keinginan, sudah kita konsep nih apa-apa, langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Jangan dinanti-nanti. Atau kalau dalam istilah agama itu namanya taswif. Taswif itu nanti dinanti-nanti, nanti dulu. Ini yang menyebabkan orang-orang itu yang pada akhirnya susah gitu ya susah untuk bisa merealisasikan apa yang telah dia konsep. Banyak rapat gitu ya. Ya kita ngobrol kemana aja gitu ya, random boleh, karena santai. saya juga langsung ditodong nih sama tim kreatif. Jadi ya gitu, itu keresahan resolusi kan tadi ya. Betul. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatannya gitu, ya. Jadi ketika dia mengkonsep langsung eksekusi. Ya. Dan juga sebenarnya penting Bib kita bergaul atau berkumpul atau berkomunitas dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu. Betul. Kadang kan kalau saya pribadi kan kadang naik turun ya Bib ya, iman atau semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan satu komunitas, saat kita sedang kurang bersemangat itu disemangati sama teman-teman yang lainnya. Nah mungkin makanya Habib salah satunya bikin yayasan itu untuk mewadahi komunitas-komunitas. Ya betul. Jadi ada istilah manjalas janas ya. Orang dia teman duduknya siapa, pasti dia akan mengadopsi sifat dan karakter orang tersebut. Gitu kan. Nah, makanya banyak orang dia gaul sama orang seperti misalkan orang yang jualan minyak wangi, kalau kata Nabi kan seperti ibarat dia bergaul dengan orang pedagang minyak wangi, seenggaknya ketika dia pulang tuh ada sedikit wangi-wangian gitu kan. Makanya menjalas janas, orang dia duduk dengan siapa pasti dia akan mengadopsi gaya atau karakter orang tersebut walaupun hanya sedikit. Seperti itu. Makanya ketika kita bergaul, pilih tongkrongan kita itu seperti apa. Gitu kan. Itu mungkin salah satu kita bikin yayasan, bikin komunitas dengan mengadakan majelis atau kopi darat. Betul. Alhamdulillah. Jadi berarti Yayasan Zawiyah atau Rohman ini berdiri udah berapa lama, Bu? Berarti sekarang bulan Desember pas setahun. Pas setahun. Di akhir 2023. Dengan baru setahun tapi alhamdulillah program-program udah. Ya alhamdulillah. Sebetulnya ada lagi seperti program-program kita datang ke base camp komunitas juga ada. Tapi itu mah 2 minggu apa per bulan itu sebetulnya awalnya sebulan sekali ya. Sebulan sekali lah, kebanyakan sebulan sekali. Buat teman-teman mungkin yang punya komunitas bisa diajak. Bisa. Kita. Itu programnya apa, Bib, yang sama komunitas? Programnya sebetulnya kita membahas keresahan-keresahan ya. Membahas keresahan-keresahan. Nanti biasanya saya opening sebentar gitu, sekitar 10 menit atau 15 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Itu. Mungkin kedepannya juga podcast seperti ini bisa tanya jawab dari teman-teman yang belum bisa hadir, bisa bertanya di kolom komentar nanti insya Allah sama Habib dijawab di komen gitu, teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin itu dulu aja, Bib, untuk perkenalan podcast kita yang pertama. Sekalian cek ombak, sekalian kita memperkenalkan yayasan, dan teman-teman semua bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin. Sebelum kita tutup video ini, mungkin statement terakhir dari Habib buat teman-teman menyambut tahun baru ini. Menyambut tahun baru. Ya tadilah, pokoknya jadikan di tahun baru ini kita lebih baik lagi ya. Menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kata Nabi kan tadi, barang siapa yang hari ini lebih baik, dia termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama saja seperti hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini bahkan lebih buruk daripada hari kemarin, dia orang yang terlaknat atau jauh dari rahmatnya Allah. Jangan sampai kita menjadi yang kedua dan yang ketiga. Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, di komen, di subscribe, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Insya Allah ada keberkahan dan juga bentuk dari syiar kita untuk menegakkan ajaran Islam. Mudah-mudahan. Makasih, Bib. Sehat-sehat terus ya. Amin. Insya Allah. Kita tutup podcast ini dengan warahmatullahi wabarakatuh.